Pernahkah kamu mendengar kisah sebuah pintu benteng raksasa yang tak sanggup diangkat puluhan pria, tapi dengan mudah dijadikan perisai oleh satu orang sahabat Nabi? Ini bukan mitos, melainkan catatan sejarah otentik dari pertempuran Khaybar. Di tengah gurun Arabia yang keras, berdiri benteng super tangguh yang ditakuti. Dindingnya menjulang tinggi menantang langit. Pasukan Muslim dihadapkan pada ujian fisik dan mental yang luar biasa. Mungkinkah tembok keputusasaan ini diruntuhkan hanya dengan kekuatan otot manusia biasa? Pengepungan Khaybar berlangsung sangat alot dan menguras tenaga. Berhari-hari pasukan Muslim mencoba menembus pertahanan lawan, namun benteng itu bagaikan gunung batu tak tergoyahkan. Anak panah menghujani mereka, memaksa pasukan bertahan di bawah terik matahari gurun yang membakar. Kelelahan mulai merayap ke dalam tulang para pejuang. Namun dalam kepungan debu itu ada satu harapan yang menahan mereka mundur. Mereka menanti keajaiban, sebuah titik terang yang akan mengubah jalannya sejarah penaklukan benteng terkuat di Jazirah Arab. Di tengah kebuntuan, sebuah pesan kenabian memecah kesunyian. Sang Nabi menyampaikan bahwa esok hari, panji perang akan diserahkan kepada seseorang yang mencintai Tuhan dan utusannya. Melalui tangannya, kemenangan akan dianugerahkan. Pagi harinya, panggilan itu jatuh kepada Ali, pemuda yang sedang menderita sakit mata parah. Dengan mujizat kesembuhan seketika, ia melangkah maju memegang panji. Ini bukan sekedar peperangan fisik, melainkan pembuktian bahwa keikhlasan niat dan cinta murni kepada Sang Pencipta adalah senjata utama. Pertempuran jarak dekat pecah dengan dahsyat. Sang ksatria maju ke garis depan, berhadapan dengan jagoan perang musuh yang ganas. Benturan pedang dan perisai menggema di lembah Khaybar. Dalam satu momen kritis, sebuah tebasan kuat menghantam perisai di tangan Ali hingga terpental jatuh. Di tengah medan pertempuran brutal, kehilangan perisai berarti membuka pintu kematian. Pertahanan fisiknya telah dilumpuhkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru melampaui segala perhitungan akal sehat dan batas nalar manusiawi. Tanpa rasa takut, sang kesatria menoleh ke arah gerbang raksasa benteng. Sebuah pintu dari kayu tebal dan besi padat, yang normalnya butuh puluhan pria hanya untuk menggesernya. Dengan seruan takbir yang menggetarkan bumi, ia mencengkram tepian pintu raksasa tersebut. Bukan dengan tenaga otot semata, tapi dengan daya spiritual dari langit. Ia menarik pintu itu hingga engsel bajanya patah. Pintu benteng yang mustahil digerakkan itu kini terlepas dari kerangkanya, seolah hanya sebuah ranting kecil. Pemandangan ini membuat darah musuh berdesir dingin. Pintu raksasa itu kini diangkat dengan satu tangan, diubah menjadi perisai pribadi yang melindunginya dari hujan anak panah. Hantaman senjata musuh yang bertubi-tubi tidak sedikit pun menggoyahkan kuda-kudanya. Bagaimana mungkin lengan manusia biasa mampu menahan beban seberat itu? Musuh kehilangan semangat juang, menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan pahlawan perang biasa, melainkan dengan kekuatan ilahiyah yang bermanifestasi melalui hamba yang paling tulus. Kemenangan telak akhirnya diraih. Keajaiban pintu itu berlanjut setelah pertempuran. Sang kesatria meletakkan pintu raksasa tersebut di atas parit pertahanan musuh, menjadikannya jembatan bagi pasukan Muslim untuk menyeberang dan menuntaskan penaklukan. Sejarah mencatat, setelah pertempuran reda, dibutuhkan puluhan pria tangguh hanya untuk membalikan pintu yang sebelumnya diangkat mudah oleh satu tangan tersebut. Kisah ini menjadi bukti nyata adanya dimensi kekuatan yang tak bisa diukur dengan fisika, di mana hukum alam tunduk pada kehendaknya. Pertanyaan terbesarnya, dari mana datangnya ketangguhan tersebut? Ia sendiri pernah berkata bahwa ia tidak mencabut pintu itu dengan kekuatan fisik, melainkan kekuatan samawi. Misteri gerbang Khaybar mengajarkan satu pelajaran berharga. Ketika raga manusia mencapai batasnya, disitulah iman mengambil alih. Keikhlasan mutlak, keyakinan tak tergoyahkan, dan jiwa yang terhubung dengan Tuhan mampu menembus batas nalar fisik. Karena kekuatan sejati tidak terletak pada besarnya otot, melainkan pada seberapa kuat ikatan hati dengan Sang Pencipta.